Silakan Ibu Mahipal, dilanjutkan. Baik, saya akan lanjutkan. Tadi sampai pada etika kehidupan berbangsa. Jadi Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara, saya akan kaitkan dengan tentang etika kehidupan berbangsa yang tertuang di dalam ketetapan MPR nomor 6 MPR tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa. Karena etika kehidupan berbangsa ini merupakan dasarnya ini adalah Pancasila. Jadi betapa pentingnya kita mengetahui kemudian bagaimana melaksanakan apa-apa saja yang tertuang di dalam etika kehidupan berbangsa. Adapun di dalam latar belakangnya, kenapa kita harus memahami dan menjalankan etika kehidupan berbangsa ini sangat penting sekali, dilatar belakangi dengan adanya atau terjadinya krisis multidimensional. Ya, di mana krisis multidimensional ini bukan hanya krisis dalam hal ekonomi saja, tetapi juga ada lebih yang krisis yang lebih berbahaya lagi, yaitu krisis moral, ya, krisis moral. Sehingga kenapa kita penting sekali mempelajari Pancasila, untuk salah satunya adalah untuk memperbaiki moral bangsa kita. Jadi bisa harus bisa bahwa kita pertahankan Pancasila itu dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa kita. Kemudian munculnya ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa. Terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Di mana ada fenomena kekinian yang terjadi saat ini itu adanya konflik sosial yang berkepanjangan. Ini juga salah satu yang melatar belakangi adanya etika kehidupan berbangsa. Kemudian berkurangnya sopan santun dan budi luhur di dalam pergaulan sosial. Ya, jadi diharapkan dengan adanya etika kehidupan berbangsa bisa diperbaiki ya masalah sopan santun dan budi luhur, terutama di kalangan para penerus bangsa kita. Harus senantiasa melatih diri ya untuk mendidik diri kita sendiri untuk senantiasa bisa bersikap sopan santun dan menunjukkan tinggi budi luhur di dalam pergaulan sosial. Saya ambil contoh misalnya seorang anak harus selalu menjaga sopan santun terhadap kedua orang tua, kemudian mahasiswa terhadap dosen atau terhadap yang lebih tua usianya. Dan ini harus terus dijaga, karena ini adalah merupakan salah satu yang fundamental. Kemudian melemahnya kejujuran dan sikap amanah di dalam kehidupan berbangsa. Ini juga merupakan salah satu hal yang sangat luar biasa penting yang harus ditanamkan di dalam bangsa Indonesia, kejujuran dan sikap amanah. Kenapa? Karena apabila kejujuran dan sikap amanah ini hilang ya di dalam diri kita, maka timbullah kehancuran. Kita ambil contoh saja. Kenapa di Indonesia ini korupsi di Indonesia ini semakin hari semakin merajalela? Ya mungkin salah satunya ini adalah diakibatkan karena melemahnya kejujuran dan sikap amanah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian berikutnya pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan. Nah, sudah merupakan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia harus taat terhadap setiap peraturan, harus taat terhadap hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai ada slogan ada hukum atau ada aturan untuk dilanggar gitu. Jangan sampai muncul slogan seperti itu. Jadi bagaimana menanamkan sikap yang taat terhadap hukum dan peraturan itu harus betul-betul dimulai dari diri kita sendiri, dimulai dari hal yang kecil di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah berbagai faktor baik-baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri. Ada faktor internal, ada juga faktor eksternal ya. Saya tidak akan membahas banyak tentang itu.
beralih kepada apa sih sebenarnya etika kehidupan berbangsa sehingga penting untuk kita bahas hari ini yang kita hubungkan dengan Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini saya akan menyampaikan bahwa pengertian etika kehidupan berbangsa ini merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal. Khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila. Saya garis bawahi, tercermin dalam Pancasila. Jadi yang menjadi dasar ketetapan ini, menjadi dasar etika kehidupan berbangsa ini adalah Pancasila, ya, di mana dijadikan sebagai acuan dasar di dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku di dalam kehidupan berbangsa. Kemudian apa maksud dan tujuan, ya? Maksud dan tujuan dari etika kehidupan berbangsa ini adalah dengan maksud untuk membantu memberikan penyadaran tentang arti pentingnya etika kehidupan berbangsa, serta dengan tujuan menjadi acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia. Jadi saya garis bawahi tentang meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan kualitas kita sebagai manusia yang beriman, pertama beriman dan bertakwa. Itu digarisbawahi ya, yang paling pertama dan utama iman dan takwa. Bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia untuk senantiasa meningkatkan, untuk mengokohkan, untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlak mulia. Jadi iman takwa, kedua akhlak mulia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus senantiasa melatih diri untuk selalu memiliki akhlak yang mulia. Dan yang ketiga, berkepribadian Indonesia di dalam kehidupan berbangsa. Jadi harus garis bawahi di sini, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia. Kemudian ada pun etika kehidupan berbangsa di sini, saya akan sampaikan. Yang pertama adalah kejujuran, di mana kejujuran ini merupakan pokok pangkal utama dari seluruh sikap dan perilaku. Jadi kalau orang sudah jujur, insya Allah yang lain-lainnya akan mengikuti. Amanah, ya. Kemudian keteladanan, bagaimana kita seorang harus bisa menjadi pribadi, menjadi teladan untuk orang lain. Bagaimana kita menjadi teladan untuk orang lain? Berarti kitanya harus baik dulu ya, harus memantaskan diri supaya kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Ya. Kemudian sportivitas, disiplin. Sikap disiplin ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kaitannya dengan bagaimana kita disiplin di dalam mentaati peraturan, misalnya contohnya ya. Ini penting sekali, harus dimiliki oleh kita sebagai bangsa Indonesia, terutama generasi muda nih, harus bisa melatih diri dimulai dari sekarang, sikap disiplin ini. Sehingga nanti akan terbiasa. Ya, bisa karena biasa. Kemudian kemandirian, bagaimana mendidik, melatih kemandirian, ya, dimulai dari anak-anak usia dini itu harus kita latih kemandirian seperti apa, ya, remaja, dewasa, terutama yang mahasiswa ini, bagaimana harus bisa melatih kemandirian dari sekarang. Kalau misalnya selama ini masih belum bisa bersikap atau bisa melatih kemandirian, harus dari sekarang harus sudah bisa. Ya. Dan sikap toleransi, saling menghargai di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian rasa malu, bagaimana kita harus punya rasa malu sebagai warga Indonesia. Rasa malu untuk apa? Rasa malu untuk melakukan sesuatu yang salah. Rasa malu untuk melanggar aturan. Rasa malu, terutama generasi muda sekarang harus betul-betul melatih diri kita untuk punya rasa malu untuk melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik ketentuan dalam hukum agama maupun dalam hukum negara. Ya, jadi itu ada tanam ke rasa malu itu. Rasa malu itu akan sangat mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, karena ini merupakan tanda keimanan seseorang. Orang memiliki keimanan yang kuat, tentunya dia akan memiliki rasa malu. Ya, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman.
Itu jadi pertanda orang memiliki keimanan itu akan tumbuh rasa malu di dalam dirinya. Kemudian yang berikutnya adalah tanggung jawab. Jadi setiap diri kita sebagai bangsa Indonesia harus melatih diri untuk memiliki rasa tanggung jawab. Jadi bagaimana rasa tanggung jawab itu harus kita latih di dalam diri kita. Ya, kalau kita sudah terlatih, maka kita saat ini sampai ke depan, apapun yang kita emban, amanah apapun yang kita emban akan kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian menjaga kehormatan dan martabat diri sebagai warga bangsa. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu, harus berjuang bagaimanapun caranya untuk tetap bisa menjaga kehormatan, harga diri ya, kehormatan serta martabat diri kita sebagai warga bangsa Indonesia. Harus senantiasa menjaga harkat, martabat serta kehormatan kita sebagai warga negara Indonesia, menjaga harkat, martabat negara kesatuan Republik Indonesia ya. Dan kita tidak akan rela tentunya apabila negara kita tidak dihargai oleh negara lain. Nah, ini kita harus latih sikap menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa ini. Kemudian berikutnya adalah pokok-pokok tentang etika kehidupan berbangsa tadi sudah saya bahas. Dan etika kehidupan berbangsa ini di dalam ketetapan MPR 6 tahun 2001 ini meliputi yang pertama adalah etika sosial dan budaya. Etika sosial dan budaya ini di mana menumbuhkan rasa kemanusiaan, ya. Sikap rasa kemanusiaan ini tentunya kita hubungkan dengan Pancasila, ada di dalam sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini harus betul-betul tertanam di dalam diri kita, ya, harus tertanam, harus kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memiliki jiwa sosial, ya, menumbuhkan sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan saling tolong-menolong di antara sesama manusia. Jadi kita nggak boleh punya sikap tidak peduli, tidak boleh kita punya sikap egois, apatis ya, atau cuek ya terhadap sesama yang ada di lingkungan kita. Kemudian menumbuhkan kembali budaya rasa malu. Tadi sudah saya bahas. Budaya rasa malu penting sekali kita tanamkan di dalam diri kita, budaya rasa malu ini atau sikap rasa malu ini ada di dalam diri kita, ada di dalam sikap kita. Yang sudah saya sampaikan bahwa rasa malu ini sebagian dari iman. Di sini akan disampaikan malu seperti apa? Malu berbuat kesalahan, sudah saya bahas tadi. Malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral. Ya, semua bertentangan dengan moral dan moral agama dan nilai-nilai luhur bangsa. Jadi kalau ada sesuatu yang sekiranya, ibaratnya kita ini harus punya apa ya, tanda kutip ya, touchscreen-nya tuh harus kuat, ya. Kalau ada sesuatu yang sekiranya kita tahu dan kita rasakan hal ini melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, melanggar moral atau melanggar nilai-nilai yang ada di dalam lingkungan masyarakat kita harus berboden ya, harus tidak boleh melaksanakan itu, tidak boleh melakukan perbuatan itu. Jadi ada rasa malu di dalam diri kita untuk tidak jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama maupun negara. Berikutnya menumbuhkan kembali budaya keteladanan yang harus diwujudkan dalam perilaku para pemimpin baik formal maupun informal pada setiap lapisan masyarakat. Jadi sekali lagi kita harus melatih diri untuk menjadi sosok pribadi yang bisa diteladani oleh orang lain dulu. Sehingga kita ada motivasi diri kita, kalau kita mau jadi teladan orang lain, maka sikap kita harus baik. Sikap kita harus sesuai dengan aturan agama maupun aturan negara. Ya. Jadi supaya apa? Kita bisa jadikan contoh gitu. Jadi ketika orang lain meneladani diri kita, maka kita sudah menjadi orang yang baik, ya. Kemudian etika ekonomi bisnis, ya etika politik dan pemerintahan ini
Pertama, mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif, bebas dari KKN, dan lain-lain. Berikutnya adalah etika ekonomi bisnis. Ini juga sangat penting ditanamkan di dalam diri setiap warga bangsa. Setiap warga negara harus senantiasa memiliki etika ekonomi bisnis. Karena apa? Mau tidak mau, suka tidak suka, masalah ekonomi bisnis ini akan betul-betul berhadapan dengan kehidupan kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa itu etika ekonomi bisnis? Yaitu melahirkan kondisi yang realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur dan berkeadilan. Ya, ini juga sama sesuai dengan Pancasila ya. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ini nempel sekali itu di dalam Pancasila itu. Dan kita harus laksanakan itu di dalam ketika kita berbisnis, ketika kita melakukan usaha, terutama para pelaku-pelaku usaha ini harus betul-betul menjalankan apa yang ada di dalam etika ekonomi ini. Kemudian mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi, dan kemampuan budaya bersaing ya. Kemudian berikutnya tercipta suasana kondusif untuk memberdayakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil, ya, melalui kebijakan secara berkesinambungan. Kemudian berikutnya menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Ini sangat penting sekali orang yang melakukan usaha atau para perilaku ekonomi ini menanamkan bagaimana menghindari perilaku menghalalkan segala cara di dalam memperoleh keuntungan. Jadi setiap perilaku usaha ini, setiap pelaku usaha, para pengusaha ya, atau kita misalnya mau melakukan suatu usaha, misalnya dalam misalnya jual beli misalnya, contohnya ya. Nah, kita harus bagaimana caranya kita melakukan jual beli ini dengan cara yang halal, ya, dengan cara yang halal. Terutama untuk umat Islam ya, silakan dipelajari tentang bagaimana cara akad yang baik sehingga ketika kita melakukan akad ini betul-betul nanti melakukannya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam aturan tadi. Berikutnya, etika penegakan hukum yang berkeadilan, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama ini hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum. Jadi utama ya, taat dulu terhadap hukum, maka ketertiban akan terwujud. Dan seluruh peraturan yang berpihak pada keadilan. Jadi taat hukum, maka keadilan itu akan terwujud, ketentraman itu akan terwujud. Apalagi ketertiban juga akan terwujud, ya, keamanan, ketertiban, keadilan. Jadi taat dulu, baru semua itu akan kita peroleh. Jadi dimulai dari kita, bagaimana kita mentaati setiap hukum dan aturan yang berlaku di negara kita. Berikutnya, aturan hukum yang dibuat harus menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya, etika keilmuan. Di dalam etika keilmuan ini, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga masyarakat atau warga bangsa ini mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak pada kebenaran, ya, untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, terutama mahasiswa ya, terutama para mahasiswa di sini, betapa kita harus berjuang, bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ya, waktu ini tidak akan pernah berulang ya. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian disiplin, ya, memanfaatkan waktu, kemudian disiplin dalam berpikir dan berbuat serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Tadi disiplin,
dalam berpikir, bagaimana kita selalu disiplin dalam, kenapa harus disiplin dalam berpikir? Jadi kita nggak boleh memikirkan sesuatu yang nggak ada maknanya, yang nggak ada manfaatnya, ya. Kemudian dan berbuat, bagaimana disiplin di dalam berbuat? Kita mencoba mendisiplinkan diri bagaimana kita berbuat dan bersikap, ya. Segala sesuatu yang kita perbuat dan sikap kita ini apa saja yang hanya bermanfaat. Kalau yang sekiranya tidak bermanfaat, lebih baik tinggalkan. Hal-hal yang bermanfaat kita lakukan, hal-hal yang bermanfaat kita pikirkan, kalau yang tidak bermanfaat, tidak usah dipikirkan. Yang tidak bermanfaat, tidak usah kita perbuat. Serta menepati janji. Bagaimana kita berusaha untuk menjadi sosok pribadi yang selalu menepati janji apabila kita berjanji. Seperti yang kita ketahui, kalau di dalam Islam itu diajarkan ya, tanda-tanda orang munafik itu apabila dia berkata dusta, apabila dia diamanahi, apabila dia dibicara, apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji, dia ingkar, apabila dia diamanahi, dia khianat. Maka betapa pentingnya kita menjadi seseorang yang selalu menepati janji. Kemudian komitmen diri. Bagaimana komitmen itu? Harus selalu dijaga. Seseorang itu akan dilihat dari ucapannya, itu salah satunya. Apabila seorang sudah komitmen, maka orang lain akan percaya kepada kita. Karena orang lain tahu bahwa kita ini orang yang komitmen, orang yang selalu menepati janji. Maka betapa pentingnya. Terutama nanti, para mahasiswa sekalian, apabila nanti masuk ke dalam lingkungan kerja nanti ya, langsung terjun ke lingkungan masyarakat, orang akan menilai betapa pentingnya kita menjadi seorang yang selalu menepati janji, yang memiliki komitmen yang kuat, ya. Hal ini penting sekali untuk apa? Untuk mencapai hasil yang terbaik. Nah, kalau kita sudah komitmen untuk diri kita, maka orang lain akan lihat, oh ini orangnya komitmen, oh ini orangnya baik, oh ini orangnya disiplin, oh ini orang yang menepati janji. Jadi ketika kita amanahi, ketika kita berikan jabatan, ketika kita memberikan sesuatu yang memang harus dia kerjakan, maka orang ini akan amanah, akan melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi kita tidak akan kehilangan kesempatan, tidak akan kehilangan momen apabila kita dipercaya oleh orang lain. Kemudian berikutnya, di dalam etika keilmuan ini, bagaimana ada etika dalam membaca, ya, etika membaca. Kita dilatih untuk gemar membaca. Kalau perlu di dalam satu universitas ini adakan budaya membaca. Misal di resimen mahasiswa ada satu grup atau perkumpulan membaca, misalnya mempelajari satu ilmu. Kalau dalam Islam misalnya ketika seseorang ingin melatih diri untuk membaca Al-Quran contohnya ya, supaya kita bisa terlatih membaca Al-Quran ini, saling menyemangati di antara satu dan yang lainnya. Misalnya buat satu grup ya, misalnya One Day One Juice, untuk kita melatih diri untuk membaca dan mempelajari Al-Quran itu, dan adakan satu kajian misalnya. Atau membaca tentang buku-buku yang lain misalnya terkait dengan keilmuan dalam lingkungan fakultas atau dalam lingkungan kelompoknya masing-masing. Kemudian belajar, bagaimana kita untuk diperkuat dalam hal etika belajar ini, harus memiliki senantiasa semangat belajar. Ya, jangan kasih kendor, terutama mahasiswa ya, Ya, mempelajari sesuatu ilmu, jangan pernah bosan, jangan pernah menyerah, ya. Belajar dan belajar terus. Belajar itu bukan hanya dari buku, tetapi belajar dari pengalaman, belajar dari apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di dalam lingkungan kita. Kemudian bagaimana kita belajar meneliti, yang ketiga. Ya, meneliti. Bagaimana kita meneliti di dalam satu lingkungan, meneliti suatu keilmuan, meneliti sesuatu yang memang suatu saat apa yang kita hasilkan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian melatih untuk menulis. Menulis ini sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi ini efeknya sangat besar sekali bagi kehidupan kita. Ini pengalaman saya. Saya memang orang yang sangat malas sekali untuk menulis, ya. Untuk memulai menulis itu kadang-kadang sulit sekali untuk memulainya. Tetapi ketika kita sudah mencoba berusaha belajar menulis tentang sesuatu yang kita pelajari, kemudian kita tulis, ya,
kemudian kita jadikan satu buku atau kita jadikan satu hasil penelitian misalnya ya. Nah, ini akan sangat berguna, akan sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan, terutama kehidupan kita ya, kehidupan kita, juga kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, terutama yang ada di dalam lingkungan kita. Ayo belajar menulis ya, terutama para mahasiswa sekalian, para anggota resimen mahasiswa, terutama resimen mahasiswa yang ada di Universitas Juanda ini, jangan lelah untuk belajar menulis. Ini juga saya sekedar juga untuk menyemangati diri saya bahwa ayo kita belajar untuk menulis. Kemudian berkarya. Nah, ini juga sama. Berkarya, bagaimana kita berusaha untuk berkarya, semangat ya, senantiasa memperkuat semangat kita untuk berkarya dalam segala hal. Ya. Kemudian menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, di dalam etika kehidupan berbangsa ini saya akan membahas tentang etika lingkungan. Penting sekali ini harus dibahas di dalam etika kehidupan berbangsa ini. Apa itu etika lingkungan? Ini menegaskan pentingnya kesadaran, menghargai dan melestarikan lingkungan hidup, serta penataan tata ruang secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Kita harus pandai, harus pintar, harus berusaha untuk bagaimana menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, salah satu contohnya ya jangan buang sampah sembarangan. Bagaimana kita untuk menciptakan suasana yang lingkungan yang bersih di dalam lingkungan kehidupan kita, misalnya di rumah, di kampus, ya, jaga lingkungan itu. Kebersihan juga adalah sebagian dari iman itu tadi. Saya akan selalu kaitkan ke sana ya, selalu kaitkan ke sana. Kenapa sangat penting sekali kebersihan itu atau menjaga lingkungan itu sangat penting sekali? Karena tadi, terutama kita yang beragama Islam ini meyakini bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi segala aktivitas kita, segala kegiatan kita di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita harus menanamkan diri kita, menanamkan sikap ya, menanamkan sikap untuk senantiasa mencintai lingkungan, ya, untuk senantiasa berusaha, berjuang. Kalau tidak salah, yang saya tahu beberapa waktu lalu Menwa ya pernah melakukan satu aktivitas atau kegiatan untuk membersihkan sungai ya, Sungai Ciliwung kalau tidak salah ya, tidak salah. Saya pernah beberapa waktu lalu melihat beritanya ini. Nah, ini kegiatan ini sangat bagus sekali dan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jangan berhenti sampai di sini. Ya, jadi bagaimana Menwa ini berusaha berjuang untuk menjadi garda terdepan dalam hal menjaga lingkungan. Ya, jadi kegiatan yang kemarin itu sangat saya baca itu ada di dalam media sangat bagus sekali bahwa Menwa turut serta dalam pembersihan Sungai Ciliwung kalau tidak salah ya, Kota Bogor ini yang tergabung ya, bukan hanya Menwa Unida saja, tetapi tergabung Menwa Batalion 7 Surya Kencana. Ini sangat bagus sekali dan ini harus dipertahankan ya, karena menjaga lingkungan ini adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban kita semua. Ya. Jadi saya kira untuk pembahasan tentang Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang saya kaitkan dengan etika kehidupan berbangsa dan negara yang dalam ketetapan MPR 6 tahun 2001 ini, saya kira sudah cukup panjang lebar dan ini saya kembalikan. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, terutama untuk diri saya dan juga para hadirin yang hadir di dalam acara webinar hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala kulli hal, semoga dapat Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan atau merahmati, memberkahi dan meridhoi kita semua. Terima kasih. Saya serahkan acara ini kepada moderator. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Mohon maaf atas segala macam kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Mahipal yang sudah memberikan panjang lebar terkait dengan
Pancasila sebagai falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam seminar